Halo teman-teman, masih bagi TV. Yokoso, saya Aldo. Saya Salma. Teman-teman, hari ini kita bikin video gara-gara banyak yang nanya ke kita. Bisa lewat WhatsApp ya, komen YouTube. Katanya gini, Kak, gimana sih? Kadang aku merasa aku kurang diterima sama orang lokal, orang Jepang. Kita sebagai orang luar non Jepang yang tinggal di Jepang. Tapi kadang merasa kurang diterima gitu. Oke. Nah, jadi kurang diterimanya itu apa sih? Contohnya misalnya kayak di kereta, alat transportasi gitu ya. Kurang ada yang mau duduk atau enggak sebelahan kita banget gitu. Apakah karena mereka rasis atau gimana gitu. Nah, jadi saya sama Salma udah ngobrol ya tentang hal ini. Kebetulan kita pun sudah mengalami. Betul. Nah, sebenarnya itu bukan rasis teman-teman. Tapi ada beberapa faktor nih. Terutama nih ya, saya pas ngobrol sama Salma tuh ngomong ada hal-hal yang apa ya menurut saya setuju banget nih. Kira-kira apa tuh kira-kira? Mungkin pertama bagi saya itu, bagi orang Jepang, penampilan rapi, penampilan bersih, kemudian pakaian kita itu harus sesuai musimnya. Nah, jadi pokoknya ada faktor-faktor yang kayaknya bukan karena kita gaijin, tapi karena kita penampilannya nggak sesuai dengan yang mereka umumnya pakai gitu ya. Itu terutama di kota besar sih. Oke, jadi lewat episode kali ini kita mau jelasin nih beberapa faktor ya. Here we go. Jadi yang pertama nih, tadi saya udah bilang penampilan. Jadi di Jepang itu, ya mungkin terutama karena kami tinggalnya di Tokyo itu sangat penting untuk kita melihat penampilan harus bersih, harus rapi, kemudian juga harus sesuai musimnya. Misal musim dingin berarti berpakaian hangat, kalau musim panas berarti berpakaian yang minim, karena kan panas ya. Jadi orang tuh bakalan mungkin melihat aneh kalau kita di musim panas memakai baju yang tebal-tebal. Sedangkan kan kalau kita di Indonesia, karena mungkin memang setahun panas, tapi kita kan untuk menutupi kepanasan itu pakai jaket. Nah itu ya orang Indonesia ya takut hitam teh gitu. Orang Jepang itu mereka kalau pakai jaket aneh dilihatnya ada kok kamu nggak kepanasan sih gitu mikirnya. Pakai yang kayak gini tipis nih ya? Iya, mereka pakainya kardigan tipis gini. Makanya saya juga sekarang pakai kardigan. Jadi aneh kalau orang Jepang itu melihat kita pakai jaket. Saya juga pernah dapat curhat dari teman saya. Menurut saya si teman saya ini good looking loh, orangnya bersih. Tapi anehnya adalah dia pakai jaket yang agak tebel di musim panas. Iya betul. Jadi orang-orang tuh nggak mau duduk sebelah dia di kereta tuh, menjauhi semua. Aneh kali ya dilihatnya. Jadi sih kalau saya pengalaman sendiri itu ini pribadi sih cerita waktu di Indonesia tapi di komentar oleh orang Jepang. Jadi orang Jepang tuh tanya kenapa sih di Indonesia itu kan panas, kok orang Indonesia pada pakai jaket tebal-tebal sih gitu. Itu padahal kan kita pakai untuk menghindari panas. Nah itu bagi orang Jepang itu terlihat aneh kalau kita pakai jaket panas, padahal kita mah biasa aja. Biasa aja padahal ya. Iya. Betul banget sih. Tapi tadi Salma kan bilang nih harus bersih gitu. Bersih itu maksudnya apa sih? Bersih itu maksudnya adalah misalkan baju itu nggak kayak mereka tuh benar-benar melihat yang kayak baju kusut apa enggak. Betul. Terus pakaiannya itu lebih tepatnya sih mereka juga melihat sesuai trennya apa enggak gitu. Kalau di bahasa Sunda juga bisa dibilang sih jangan gaya itu kulehe lah. Kulehe. Iya. Kurang seiketsukan. Betul seiketsukan jadi ya benar-benar kalau pakaiannya nggak bagus atau penampilannya nggak bagus itu mereka bakalan lebih kayak menjauh gitu. Sepatu misalnya ya yang hitam kotor apa adanya padahal harusnya warna putih misalnya. Itu disikatlah dulu gitu ya. Terus juga apalagi kalau dunia bisnis nih ya, saya kan pengalaman bisnis. Misalnya kayak si benang-benangnya tuh keluar gitu. Nah itu tuh agak diliatin sama customer. Mungkin sih kayak kita biarin sekecil ini nggak bakal ada yang ngeliatin. Cuma sebenarnya tuh kalau segi pekerjaan di dunia kerja itu pasti mereka memperhatikan orang ini kerapiannya tuh seperti ini. Oke. Terus satu lagi tadi kan Salma bilang nih mayoritas adalah tentang di kota besar nih ya tadi kan. Emang bener sih teman-teman, Tokyo kota besar seperti itu. Tapi saya pernah tinggal juga di Okayama, Hiroshima yang ya nggak besar nggak kecil lah, tapi memang orang lokal sekitar ini juga benar-benar memperhatiin hal ini sih. Jadi penampilan betul penampilan tuh penting banget. Bukan karena gaikukuji, betul. Bukan karena hijabmu, betul. Bukan ya, tapi harus penampilan kita kulehe atau enggak. Yang penting rapi lah gitu. Hai, faktor kedua nih teman-teman. Ini dari saya mau menyampaikan buat teman-teman. Saya nggak bilang orang Indonesia atau orang apa, siapapun ini ya. Nah, yang pertama adalah kayaknya sih banyaknya cowok ya, amin ya. Adalah
bulu hidung tetap apa ya, keluar dari garis batasnya. Maksudnya agak kelihatan keluar dari hidung Keluar gitu ya. ya. Nah, mungkin saya juga pernah dengar sih dari beberapa teman saya atau kenalan di Indonesia bahwa kalau misalkan bulu hidung tuh justru jangan dicukur. Kalau dicukur tuh katanya nanti tambah panjang katanya. Iya benar, Indonesia tuh suka gitu Iya ya. gitu nggak sih ya? Benar-benar saya juga pernah dengar. Tapi memang pada faktanya teman-teman silakan kalau punya teman orang Jepang, tanya saya silakan. Mereka tuh biasanya memotong bulu hidung. Betul. Ya, bahkan saya pun awal masuk Narimo aja dulu HRD sih, sama HRD orang Jepangnya dibilang bahwa 1 bulan sekali kamu potong ya katanya. Ih, 1 bulan 1 bulan sekali ya, pokoknya jangan sampai ada yang keluar batas gitu. Iya ya, berarti itu mungkin mereka melihat kerapihan juga dari muka gitu, Betul, nggak ya. cuma pakaian. Nah, nggak cuma cowok nih, bagi cewek juga. Jadi di Jepang itu, saya sih terutama melihat itu saat di Tokyo, itu namanya di kereta mau dimanapun itu ada iklan untuk mencukur bulu badan. Jadi orang Jepang cewek itu tuh rata-rata semuanya hampir mencukur bulu badannya. Itu namanya zatsumo. Jadi mereka itu sangat benar-benar penting terhadap bulu kebersihan bulu badan. Zatsumo. Oh iya. Zatsumo ya. Oke. Nah, itu Zatsumo ya. Jadi orang Jepang cewek ini pada umumnya tuh semuanya rata-rata Zatsumo. Karena bagi mereka kalau mereka punya bulu di tangan, di kaki itu tuh kayak nggak rapih gitu. Betul. Tapi padahal di Indonesia tuh kita ya karena budaya dan mungkin agama ya aturannya kan nggak boleh kita tuh mencukur full Betul, bulu. ya. Tapi sedangkan orang Jepang itu bulu pun termasuk kebersihan. Oh iya ya, cowok juga kan ada kadang yang apa sih bahasa Indonesia? Jenggot. Jenggotnya tuh tetap diadai Ya, karena ya. alasan agama gitu. Betul. Kalau ada yang seperti ini, misalnya teman-teman cowok yang jenggotnya di Solo Mama ada, apalagi teman-teman yang kerjanya white collar gitu ya di dalam perusahaan, mending saran saya ngomong ke orang kantornya, Betul, ya, supaya nggak disalah persepsi bahwa kita sedikit sekarang nggak naik. Iya, betul Oh banget. iya benar ya. Betul, karena kan kalau di budaya kita kan dan agama itu nggak melarang. Sedangkan kalau di situ bulu sedikit aja bagi mereka itu kayak tidak menjaga kebersihan. Benar. Nah, terus faktor berikutnya nih ya, ini saya mau bilang, apalagi ini Tokyo sih, Iya. Tokyo banget. Kalau nggak kota-kota gede ya, teman-teman silakan yang pernah tinggal di Jepang tak pikir sendiri silakan. Ini nggak sih, jarang, apalagi di dalam kereta bis gitu ya, jarang ada orang yang bawa Kantong kresek. kresek Ya. plastik yang dari supermarket misalnya banyak banget isinya pakai kresek. Iya. Jadi kebanyakan menurut saya sih mereka pakai paper bag. Betul. Kalau nggak pakai kresek pun yang yang enak dilihat. Betul. Bener nggak sih? Mungkin ya pengecualian kayak orang yang nggak bawa eco bag misalnya. Karena Eco sekarang bag. tuh lagi boomingnya eco bag kan. Betul. Nah kalau ada yang orang yang nggak membawa eco bag, mereka membawa kantong kresek sih memang kayak di supermarket. Cuman itu selain supermarket, kalau misalkan kalian belanjanya di toko-toko mall atau gitu, mereka jarang banget pakai kantong kresek. Jadi mereka pasti pakainya tuh kantong kertas atau paper bag seperti itu. Jadi jarang sih, apalagi dalam kereta gitu orang membawa kantong kresek. Jarang ya. Betul. Kalau apalagi di Tokyo ya, mungkin pas saya di Hiroshima kadang-kadang lihat sih sebenarnya. Ya. Nah terus teman-teman, kalau saya sendiri nih ya, Aldo sendiri sudah tinggal di Tokyo mungkin 2 tahun. Iya. Saya selalu stok paper bag sih. Iya, Jadi iya. yang belinya di toko 100 ya. Betul. Aldo-san sering membawanya. Oh, ketahuan ya. Betul, sering bawa kayak pakai paper bag gitu dia. Iya, jadi stok gitu. Dan bisa dipakai terus. Betul. Iya, jadi jarang sih yang pakai kantong kresek, suka bawa-bawa gitu. Jadi saran saya buat teman-teman yang masih pakai kresek nih di Jepang ya, mungkin belilah eco bag kalau nggak paper bag. Iya. Tapi mungkin ya di toko-toko itu ada yang plastik bentukan si bungkusnya. Cuman plastik mereka itu bukan plastik tipis gitu. Mereka tuh plastik yang agak tebal, jadi nggak berisik gitu jadinya. Dan satu lagi sih, selain kresek gitu ya, orang Jepang tuh kadang risih di dalam kereta itu atau enggak di dalam bis ketika orang di dekat mereka tuh barangnya banyak banget. Iya, mereka tuh risih nggak mau deket-deket biasanya. Benar. Jadi sebisa mungkin kalau barang bawaannya banyak, mau dicicil kah atau minta temen bantu bawa kah, ya rekomendasi saya seperti itu sih. Atau kayak yang pernah saya lihat sih, bukan kresek tapi ini ya, kayak misalkan koper besar aja mereka, padahal misalkan kan bener. maksudnya orang ingin duduk ya, kan nggak
pasti jadi kita mikirnya bawa koper kalau duduk jadi ngalangin nih gitu. Saya pernah lihat ada orang dia bawa koper besar, dia duduk, jadi kopernya otomatis nyimpen di depannya dia, depan tempatnya dia. Jadi orang-orang yang mau duduk di sebelah dia tuh kayak jadi ngerasa ini terhalang, jadi nggak mau duduk gitu. Jadi ada space gitu, semua orang nggak mau duduk deket dia. Gitu. Jadi kayak ya udah menghindari sesuatu yang kalau ribet gitu di sekitar mereka tuh. Buat teman-teman yang di luar Tokyo yang mau bawa traveling ke Tokyo, bawa koper, coba cek rush hour-nya tuh jam kerja tuh jam berapa. Jangan naik kereta bawa koper di saat-saat rush hour karena akan menghalangi banyak orang. Saya juga pernah ditendang. Kopernya ditendang gara-gara ngehalangin katanya. Itulah Tokyo teman-teman. Sebenarnya sih ya nggak masalah ya Kak, kan kita nggak tahu kadang timingnya ya atau misalkan orang yang pertama kali terutama ke Jepang gitu ya mungkin kereta bawa, cuman maksudnya kalau bisa jangan ngehalangin aja mungkin jadinya, karena mereka tuh di Tokyo apalagi itu mereka benar-benar kejar waktu banget, jadi jangan keganggu gitu. Kecuali kereta khusus bandara mah beda lah ya ceritanya, semua berkoper soalnya. Betul. Teman-teman, di Jepang itu bukan karena masalah rasis mereka menghindari kita atau orang asing, tapi lebih tepatnya karena penampilan atau kerapihan gitu. Betul sih, saya rasa ya nggak masalah ya, hijab juga nggak masalah. Yang penting kitanya penampilannya diterima oleh mereka. Betul, rapi. Karena teman-teman, ini saya pernah nonton di Netflix ya, katanya tidak ada yang namanya orang yang good looking sama tidak good looking, tapi adanya tuh orang yang rapi dan rajin sama yang nggak rapi atau nggak rajin. Itu aja sih. Betul banget. Oke, jadi buat teman-teman yang merasa ciut, jangan juga negatif karena kita dijauhin, enggak, tapi cobalah kita lebih rapi lagi ya. Betul. Selamat enjoy di Jepang teman-teman. Kalau misalkan ada konten request lain atau pertanyaan silakan tanya. Tolong komentar di channel kami. Ya, oke. Sekian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.